Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Ini adalah pertemuan pertama kita yang akan membahas mengenai dasar elektronika dan kelistrikan. Sebab yang akan kita bahas yaitu arus listrik dan komponen elektronika. Ini merupakan materi dasar sebagai pengetahuan awal untuk merangkai dan merakit sebuah piranti elektronika. Nah, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan sumber arus listrik. Karena sumber arus ini yang akan mampu memberikan energi pada berbagai alat piranti sehingga akan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Apakah mau dibuat seperti bergerak ke kanan ke kiri kalau seandainya ke robotik atau ke radio untuk membangkitkan frekuensi. Yang paling utama ini adalah mengenai sumber arus listrik. Nah, sumber arus listrik itu ada dua. Yang pertama ini arus arah atau direct current. Sepenuhnya ini adalah dari satu set alat listrik yang termasuk dalam termokimia, yaitu sel volta. Di sini dari proses ini akan terjadi proses elektrolisis, gitu ya. Pergerakan elektron yang menyebabkan Cu menjadi kutub positif dan Zn ini menjadi kutub negatif, sehingga akan terjadi beda potensial listrik. Nah, tetapi semakin lama dia digunakan, gelembung gas yang ada pada Cu akan semakin banyak, sehingga itu menghambat gerakan elektron. Oleh sebab itu, rangkaian sel volta ini menjadi dasar pemikiran yang utama untuk membangun arus listrik primer, gitu ya, yang kita sebut arus listrik primer. Nah, arus listrik primer ini biasanya untuk sekali pakai, yang sering kita sebut sebagai elemen kering atau baterai. Kenapa kok disebut elemen kering? Karena ketika baterai itu baru kita beli, gitu ya. Nah, dia itu samping-samping dari bahan mangan dioksidanya itu masih kering. Semakin lama kita pakai, dia akan semakin basah. Dan ketika sudah basah, hambatannya semakin besar dan tidak bisa kita gunakan kembali. Untuk berikutnya, kita akan masuk ke arus listrik yang lain yang kita sebut dengan arus bolak-balik. Di dalam arus bolak-balik ini adalah gambar dari reaksi kimia yang menggunakan aki, gitu ya. Nah, di sini akan terjadi proses kimia. Proses kimia ini menyebabkan lampu di sini akan menyala, gitu ya. Seperti halnya seperti yang tadi, peristiwa elektrolisis untuk sel volta, semakin lama digunakan, dia ini akan semakin menurun beda potensialnya. Tetapi bedanya untuk yang aki ini bisa kita setrum kembali. Dengan penyetruman kembali, reaksi kimia tersebut akan terjadi beda potensial lagi. Oleh karena itu, ketika awal aki ini kita gunakan, dari energi kimia dijadikan menjadi energi listrik. Tapi setelah habis pemakaiannya, disterek namanya, disetrum kembali, maka dari energi listrik menjadi energi kimia.
Nah, karena bisa dibuat lagi atau digunakan kembali. Nah, arus yang ada ini kita sebut dengan arus listrik sekunder. Elemennya itu merupakan elemen basah. Contohnya ini aki yang ada di sini. Nah, untuk berikutnya, nah, arus DC ini sering kita temukan pada zaman modern saat ini, yaitu pada sel surya. Ini sudah populer untuk saat ini. Dan dinamo arus searah. Nah, dinamo arus searah ini biasanya kita temukan di sepeda-sepeda gitu ya. Sepeda yang menggunakan lampu. Nah, sumber gambar ini saya juga ngambil dari internet yang sudah saya tulis referensinya yang di bagian belakang dari slide ini. Selain itu, untuk membangkitkan arus AC, nah itu juga bisa menggunakan generator AC. Nah, seperti ini ya. Jadi dari generator timbul arus induksi, nah sehingga akan menyebabkan tegangan induksi. Akibat tegangan induksi, dia itu mampu menghasilkan arus yang dapat menyalakan lampu. Jadi intinya dari piranti-piranti ini kita harus bisa membangkitkan sumbernya dulu, sumber arus, apakah arus DC atau arus AC. Nah, tapi untuk yang elektronika biasanya menggunakan arus lemah seperti itu. Nah, untuk yang tampilan berikutnya ini berkaitan dengan diagram blok elektronika. Nah, ini adalah satu diagram yang kita gunakan untuk membangun suatu perangkat elektronika. Yang pertama harus kita tentukan dulu nanti arus yang dipakai arus apa. Kemudian piranti elektronikanya. Nah, piranti elektronika ini berkaitan dengan komponen-komponen elektronika yang ada. Nanti hasilnya adalah berupa alat itu digunakan untuk apa, sehingga tujuannya jelas. Saat ini kita akan membahas piranti elektronikanya. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan sumber arus listriknya, yaitu ternyata dibedakan menjadi dua, sumber arus listrik primer dan sekunder. Itu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini, kita titik beratkan di piranti elektronika. Kenapa? Karena piranti elektronika ini punya fungsi-fungsi sendiri. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, piranti elektronika ini memuat komponen aktif dan pasif. Komponen aktif dari piranti elektronika ini berupa dioda, transistor, sama IC, gitu ya. Nah, kenapa kok kita sebut komponen aktif? Karena komponen ini bekerja ketika ada sumber arus eksternal dari rangkaian itu, gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan komponen ini bekerja. Sedangkan komponen pasif ini contoh resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Komponen ini akan bekerja tanpa memerlukan sumber arus eksternal. Nah, sumber arus eksternal itu seperti yang tadi bisa berupa baterai, power supply nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, adaptor juga bisa. Sekarang kita akan memperkenalkan apa itu dioda, apa itu transistor, IC. Kemudian resistor, kapasitor, induktor, transformator. Nah, ketika Anda berkeliling ke toko elektronik, Anda akan melihat sebanyak seperti ini. Nah, ini menggunakan ini kita sebut sebagai komponen dioda, gitu ya. Nah, di komponen dioda ini nanti ada konsep teorinya, yaitu dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Jadi kalau Anda melihat alat sebanyak ini di dunia, di toko-toko elektronik gitu
gitu ya. Artinya yang Anda lihat itu termasuk komponen dioda gitu ya. Nanti fungsi dan bagaimana penggunaannya kita bahas lebih lanjut ke berikutnya. Nah, berkaitan dengan komponen transistor. Jadi kalau Anda melihat seperti ini di toko-toko, nah ini adalah komponen transistor. Nah, salah satu di sini ada angka-angkanya ini ya. Nah, angka-angka ini juga memiliki arti dari komponen transistor itu sendiri. Ternyata di sini juga ada kaki 3, semuanya kaki 3. Nah, dan ini juga memiliki makna tersendiri dari setiap bentuk dari komponen transistor yang ada di sini. Kemudian ini beberapa contoh untuk bahan-bahan yang termasuk komponen IC. Nah, ini ada banyak tipe dan juga banyak kaki. Di sini juga banyak sekali angka-angka yang muncul pada bagian badan komponennya, dan itu juga memiliki arti. Selain itu, kita lihat di komponen resistor gitu ya. Jadi resistor itu tidak hanya bentuk seperti ini. Nah, resistor yang bentuk seperti ini artinya zat yang di dalamnya itu menggunakan karbon gitu ya. Nah, sedangkan kawat pun itu juga termasuk resistor. Jadi terminal yang semakin panjang, hambatannya juga semakin besar gitu ya. Nah, kemudian yang lain ini juga kayak potensiometer. Ini adalah resistor variabel. Di sini ada pemutar hambatannya. Bisa kita tentukan hambatannya berapa dengan memutar pemutar yang ada di sini gitu ya. LDR juga termasuk resistor gitu ya. Nanti ada waktu kita akan pasti kita akan praktikum mengenai LDR. Nah, untuk komponen berikutnya ini komponen kapasitor. Pada komponen kapasitor ini ada banyak sekali ini ya model-modelnya. Bentuk-bentuknya juga beda. Yang jelas kapasitasnya juga berbeda. Nah, Anda kalau pernah lihat piranti elektronik dari PC, di situ akan banyak sekali. Anda akan melihat banyak kapasitor dengan tipe-tipe yang berbeda. Kemudian untuk ini di komponen ini kita sebut dengan induktor gitu ya. Nah, jadi di komponen induktor ini bentuknya seperti ini. Nah, model yang seperti ini kita sebut sebagai toroida gitu ya. Yang ini kita sebut sebagai toroida. Nah, yang model seperti ini kita sebut dengan solenoida. Nah, nanti dia ini juga akan penggunaannya pun akan Anda temukan ketika Anda lihat pernah membuka isi dari PC gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah komponen transformator. Transformator ini mengubah tegangan. Jadi dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, bisa dari rendah juga ke tinggi. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi semua komponen-komponen yang kita tunjukkan tadi itu akan kita gunakan untuk membangun sebuah perangkat elektronika dengan tujuan tertentu. Jadi untuk membangun sebuah sistem pencahayaan seandainya, nah kita butuh beberapa komponen yang harus dipadu, dijadikan satu dengan fungsi-fungsi tertentu. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mendukung presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan eh, kita bisa membangun sebuah robot yang lebih baik dan berlandaskan imtak sesuai dengan moto vokasi di madrasah, haus teknologi dalam imtak. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.